adalah menyampaikan hasil diskusi kami seperti yang ada di depan. Saya selaku moderator Alia Ruzeni dan kelompok saya Lisa, Nadia, saya Marsha, saya Kevin. Para pemateri kami masyarakat. Pertama, ada dasar teori. Enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat reaksi biokimia tanpa itu habis reaksi. Enzim bekerja secara spesifik pada substrat tertentu dan aktivitasnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kayak suhu dan pH. Setiap enzimnya punya suhu dan pH optimum untuk bekerja secara maksimal. Lalu yang kedua, suhu yang meningkat hingga batas optimum akan meningkatkan kecepatan reaksi enzim, namun suhu yang tinggi dapat menyebabkan denaturasi enzim sehingga aktivitasnya menurun atau hilang. Sebaliknya, suhu yang terlalu rendah menyebabkan reaksi berlangsung lebih lambat. Perubahan pH juga mempengaruhi struktur dan muatan enzim. Enzim bekerja paling efektif pada pH optimum, sedangkan kondisi yang terlalu lama, asam atau basa dapat menurunkan aktivitas enzim, bahkan menyebabkan enzim menjadi tidak aktif. Selain suhu dan pH, aktivitas enzim juga dipengaruhi oleh konsentrasi enzim, substrat, dan keberadaan kofaktor serta inhibitor yang dapat menghambat kerja enzim. Setelah mengikuti praktik ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase secara kualitatif. Kedua, menganalisis aktivitas enzim katalase dari berbagai macam sumber enzim dalam menghidrolisis H2O2. Selanjutnya adalah metode praktikum dengan alat dan bahan tabung reaksi. Tabung reaksi, gelas ukur, beker gelas, pisau, garis termometer, kompor listrik, pipet tetes, kompor atau jam, larutan hidrogen, peroksida, kentang, hati, ayam atau sapi, jantung, pepaya mentah, pepaya matang, pasir, air panas, air dingin atau es, larutan asam, dan kemudian ada larutan basah. Dengan cara kerja yang pertama, pengaruh suhu pada aktivitas enzim katalase dengan H2O2 dengan prosedur kerja. Prosedur 1, kupas kentang dan potong dadu ukuran 5 mm. Ya, dengan 5 mm ambil tabung reaksi, berilah tanda garis dari dasar tabung 5 cm, kemudian masukkan potongan kentang di bawah garis, tambahkan H2O2 hingga tanda garis. Setelah itu, setelah 1 menit, ukur ketinggian busa atau gelembung gas. Terus itu prosedur kedua, isi beker gelas dengan air panas 40-45 derajat Celcius, masukkan 5 mili H2O2 ke tabung reaksi, masukkan tabung reaksi tersebut ke dalam air panas selama 3 menit. Setelah itu siapkan tabung reaksi berisi kentang seperti prosedur 1, tambahkan H2O2 ke tabung yang berisi kentang, ukur ketinggian busa atau gelembung gas. Terus itu prosedur ketiga, lakukan hal seperti prosedur kedua, namun H2O2 direndam dalam air dingin dan masukkan pada potongan kentang, amati ketinggian gelembung yang tertentu. Cara kerja yang kedua, pengaruh pH pada reaksi enzim katalase dengan H2O2. Prosedur pertama, yang pertama, gerus hati sapi atau ayam dan tempatkan dalam tabung reaksi. Yang kedua, ambil tabung reaksi, berilah tanda garis dari dasar tabung 1 cm. Kemudian masukkan gerusan hati di dalam garis, di bawah garis. Yang ketiga, tambahkan H2O2 hingga tanda garis. Yang keempat, ukur ketinggian busa atau gelembung gas. Prosedur yang kedua, yang pertama masukkan 1 mili H2O2 ke tabung reaksi. Yang kedua, siapkan tabung reaksi berisi hati
seperti prosedur 1 tetesi dengan beberapa tetes HCI, IN. Yang ketiga, tambahkan H2O2 ke tabung yang berisi gerusan hati dan HCI, ukur ketinggian busa atau gelembung. Prosedur yang ketiga, lakukan hal seperti prosedur kedua, namun masukkan pada NaOH pada gerusan hati, tambahkan H2O2, amati ketinggian gelembung yang terbentuk. Cara kerja yang ketiga, pengaruh berbagai macam substrat pada reaksi enzim katalase dengan H2O2. Yang pertama, ambil beberapa tabung reaksi, berikan tanda garis dari dasar tabung 1 cm. Yang kedua, siapkan jurusan hati, jantung, pepaya, dan pasir, dan tempatkan dalam tabung reaksi hingga ketinggian di bawah 1 cm. Yang ketiga, tambahkan H2O2 hingga tanda garis. Yang keempat, ukur ketinggian busa atau gelembung gas pada masing-masing tabung reaksi yang berisi substrat. Selanjutnya itu ada hasil tabung pengaruh suhu pada aktivitas enzim katalase dengan H2O2. Berdasarkan percobaan reaksi enzim katalase dengan H2O2 pada jenis substrat, diperoleh hasil tinggi busa sebagai berikut. Pertama itu kentang yang ditambahkan H2O2 tanpa perlakuan menghasilkan tinggi busa per cm. Kentang yang ditambahkan H2O2 dilakukan perendaman di air dingin menghasilkan tinggi busa per cm. Kentang yang ditambahkan H2O2 dilakukannya pemanasan menghasilkan tinggi busa 1,7 cm. Selanjutnya hasil praktikum pengaruhnya pada reaksi enzim katalase dengan H2O2. Yang pertama, hati ditambah H2O2 menghasilkan busa setinggi 4 cm. Hati tambah asam asetat menghasilkan busa setinggi 5,8 cm. Hati tambah NaOH menghasilkan busa setinggi 8 cm. Terus pengaruh berbagai macam substrat pada reaksi enzim katalase dengan H2O2. Yang pertama, pepaya mentah tambah H2O2 menghasilkan busa setinggi 2,6 cm. Yang kedua, pepaya mentah tambah H2O2 menghasilkan busa setinggi 1,8 cm. Yang ketiga, jantung tambah H2O2 menghasilkan busa setinggi 2,6 cm. Yang keempat, hati tambah H2O2 menghasilkan busa setinggi 0,9 cm. Yang terakhir, pasir tambah H2O2 menghasilkan busa setinggi 0,3 cm. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, hasil percobaan menunjukkan bahwa aktivitas enzim katalase berbeda pada setiap substrat yang ditandai oleh perbedaan tinggi busa. Hasil penguraian H2O2 menjadi air dan oksigen. Hati menghasilkan busa paling tinggi karena mengandung enzim katalase dengan jumlah besar, sejalan dengan fungsinya sebagai organ detoksifikasi. Dan yang kedua, pengaruh pH menunjukkan bahwa kondisi basa menghasilkan aktivitas enzim katalase tertinggi, sedangkan pada kondisi asam aktivitas, enzim menurunkan namun tidak berhenti sepenuhnya. Hal ini menandakan bahwa perubahan pH memengaruhi struktur dan efektivitas kerja enzim. Dan yang ketiga yaitu pengaruh suhu terlihat pada kentang, di mana pemanasan menyebabkan penurunan tinggi busa akibat denaturasi enzim, sedangkan suhu normal menghasilkan aktivitas enzim yang lebih optimal. Dan yang terakhir, perbedaan jenis substrat juga mempengaruhi aktivitas enzim katalase. Pepaya mentah menunjukkan aktivitas lebih tinggi dibandingkan pepaya matang karena enzim masih aktif. Sementara pasir tidak menunjukkan aktivitas karena tidak mengandung enzim. Secara keseluruhan, hasil ini membuktikan bahwa suhu, pH, dan jenis substrat sangat mempengaruhi aktivitas enzim katalase. Berikut ada kesimpulan kesalahan. Aktivitas enzim katalase dapat diketahui dari tinggi busa yang terbentuk pada reaksi dengan H2O2. Jenis substrat mempengaruhi aktivitas enzim katalase di mana hati menunjukkan aktivitas tinggi diikuti kentang dan jantung. Pepaya mentah memiliki aktivitas katalase lebih tinggi dibandingkan pepaya matang, sedangkan pasir tidak menunjukkan aktivitas enzim.
Selanjutnya, suhu berpengaruh terhadap kerja enzim katalase, di mana pemanasan menyebabkan penurunan aktivitas enzim. Yang terakhir, pH mempengaruhi aktivitas enzim katalase dengan kondisi pasar menunjukkan aktivitas lebih tinggi dibandingkan kondisi enzim dan kondisi asam dan netral. Berikutnya ada saran, pengukuran diagnosa sebaiknya dilakukan pada waktu yang sama untuk setiap perlakuan agar hasil lebih akurat. Yang kedua, pengaturan suhu dan pH perlu dilakukan secara lebih teliti untuk mencegah kerusakan enzim. Dan terakhir, penelitian selanjutnya dapat menggunakan variasi konsentrasi H2O2 atau substrat untuk memperoleh hasil yang optimal. Itulah tadi hasil diskusi kami.